Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desmawati Jibua, Prodi Sosiologi Agama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sosiologi kurikulum. Selamat menyaksikan. Sosiologi kurikulum. Apa itu sosiologi kurikulum? Untuk menjawab pertanyaan di atas, salah satu caranya adalah menelusuri makna dari konsep tersebut. Kurikulum dipahami berakal dari bahasa Latin yaitu curere, bermakna lalua atau jejak. Dengan demikian, kurikulum dimengerti sebagai suatu laluan yang akan ditelusuri. Makna ini meluas menjadi jurusan. Dalam bahasa Inggris, kurikulum dipahami sebagai jelmaan atau metamorfosis. Paduan pengertian kurikulum ini dipahami sebagai laluan dari satu peringkat ke peringkat berikutnya. Bagaimana pandangan para ahli tentang pengertian kurikulum? Berikut ini beberapa pandangan para ahli tentang kurikulum. Pertama, Grayson. Suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Kedua, Inlaw. Semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dan mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Ketiga, William Berragan. Semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi, kurikulum berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, suatu perencanaan. Kedua, suatu usaha pembelajaran. Ketiga, suatu hasil. Dengan demikian, kurikulum dapat pula dipahami sebagai suatu perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil dari perencanaan, dan proses pembelajaran dari sekolah atau perguruan. Bagaimana pula kurikulum menurut pandangan legalitas atau formal dari aturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Berdasarkan berbagai penjelasan etimologis, keahlian, dan legal formal di atas, maka kurikulum dipahami bukan sebatas buku teks, pokok persoalan, subject matter, rangkaian pembelajaran, isi dan program pendidikan juga bukan sekedar pembelajaran kursus. Kurikulum merupakan semua situasi atau keadaan dalam mana lembaga pendidikan dapat menyelidiki, mengorganisasi, memonitor, dan mengevaluasi secara sadar terhadap pengembangan kepribadian peserta didik. Tipologi kurikulum. Pertama, kurikulum berdasarkan isi. Kurikulum berdasarkan isi yang terkandung di dalamnya mempunyai 3 tipe, yaitu kurikulum klasik, kurikulum vokasional, dan life adjustment. Kedua, kurikulum berdasarkan model pengembangan. Kurikulum berdasarkan bagaimana dia dikonstruksi atau dibangun dapat mengambil 2 tipe, yaitu kurikulum model administratif dan akar rumput. Ketiga, kurikulum berdasarkan harapan kenyataannya. Berdasarkan harapan kenyataannya, kurikulum dapat dibagi ke dalam kurikulum ideal dan real atau aktual. Keempat, kurikulum berdasarkan struktur dan materi. Pembelajaran berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Kurikulum dapat dibagi ke dalam tipe kurikulum terpisah, terpadu, dan terkolerasi. Kelima, berdasarkan cakupan penggunaan. Berdasarkan cakupan penggunaan, kurikulum biasa diklasifikasikan atas kurikulum nasional, lokal, dan sublokal atau sekolah. Kurikulum pendekatan teoritis. Pertama, model kurikulum teknik saintifik. Inti dari model kurikulum teknik saintifik atau rasionalisasi adalah semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Melalui hukum ini, kegiatan manusia dapat tindakan manusia dapat dikontrol, dirasionalisasikan atau dibirokrasikan. Dengan cara itu, kurikulum dipandang memiliki derajat objektivitas, universalitas, dan logika yang tinggi, sehingga efisien dan efektivitas sistem pendidikan yang tinggi dapat dicapai. Semua ini dapat diraih dengan penerapan manajemen ilmiah. Kedua, model kurikulum refleksif. Kurikulum dilihat sebagai konstruk dari sosial dari para pembuatnya. Oleh sebab itu, kurikulum dapat diperbincangkan, didiskusikan, dirundingkan, dan dinegosiasi secara bersama-sama
Kurikulum seperti apa yang biasa didiskusikan? Untuk menjawab pertanyaan ini, paling tidak ada 2 tingkatan kurikulum, yaitu 1. Kurikulum holistik, yaitu suatu pembangunan keseluruhan yang diterima peserta didik dari sekolah seperti kurikulum SMA jurusan IPS atau kurikulum program studi sosiologi di suatu perguruan tinggi. Kedua, kurikulum parsial, yaitu suatu bagian dari bangunan tertentu dari bangunan keseluruhan yang diterima peserta dari sekolah seperti silabus sosiologi di SMA jurusan IPS atau sosiologi pendidikan dari program studi sosiologi. Kurikulum yang relasional. Intinya adalah usaha untuk mempertalikan apa yang diajarkan di sekolah dengan struktur sosial. Jadi, adanya pengakuan bahwa apa yang dianggap sebagai pengetahuan di sekolah tumbuh dari suatu latar belakang dari historis tertentu. Pemikiran tentang apa yang seharusnya diajarkan di sekolah, bagaimana cara mengajarkannya, dengan cara apa mengajarkan, dan siapa yang dapat mengajarkannya, adalah refleksi dari sejarah struktur sosial atau masyarakat. Dengan kata lain, apa yang diusung dalam pemikiran tentang tujuan, isi, diharapkan dapat diselesaikan melalui pendidikan. Kurikulum tersembunyi. Konsep kurikulum tersembunyi atau disebut hidden curriculum, menurut Beltin, 1983, dikembangkan oleh Bonson Singer pada tahun 1971 dan digunakan oleh para pendidik, sosiolog, dan psikologi. Dalam penjelasan sistem informal, konsep ini menunjuk para permintaan implis atau sebagai lawan dari kewajiban eksplis dan kurikulum tanpa visible kurikulum yang ditemukan pada setiap institusi pembelajaran dan mana mahasiswa harus mengetahui dan menanggapi sehingga dapat bertahan di dalamnya. Kurikulum tersembunyi merujuk pada peraturan, regulasi, dan rutin yang mana partisipan sekolah mesti menyesuaikan diri. Itu dapat dilihat melalui bagaimana ruang kelas di organisasi, sistem penghargaan, dan sosialisasi moral berlangsung melalui peraturan, regulasi, dan rutin. Kurikulum dan evaluasi. Diskusi kurikulum dan evaluasi meliputi pembahasan tentang evaluasi kurikulum dan dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. Pertama, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat dipahami secara holistik dan parsial. Secara holistik, evaluasi kurikulum berarti evaluasi pendidikan cara penyeluruhan meliputi isi atau substansi, proses pelaksanaan program pendidikan, kompetensi lulusan, pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidikan, pengelolaan atau manajemen pendidikan, sarana prasarana, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Kedua, dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. Pada bagian ini akan didiskusikan dampak evaluasi kurikulum secara nasional. Pada proses di sekolah, dampak evaluasi kurikulum secara nasional dapat memiliki dampak negatif dan dampak positifnya. Pertama, dampak terhadap proses PBM. Seperti dikemukakan di atas, jika evaluasi kurikulum nasional dimaksud sebagai standar kelulusan siswa secara nasional pula, maka ia akan menimbulkan beberapa dampak terhadap proses pembelajaran atau PBM di sekolah, antara lain 1. Sekolah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang mentransmisikan nilai dan norma yang dipandang penting dalam menghadapi kehidupan. Kedua, dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid. Ujian nasional telah menciptakan stratifikasi sosial terhadap guru oleh para siswa. Semua guru dibuat sertifikasinya berdasarkan atas 2 kelas, yaitu kelas mata pelajaran yang ikut diuji dan kelas mata pelajaran yang tidak ikut uji pada ujian nasional. Perbedaan ini memberikan dampak pada perbedaan bersikap, perilaku, dan tindakan terhadap guru oleh para siswa. Dalam stratifikasi sosial ini, guru yang mengajar pada pelajaran yang ikut diuji memperoleh perhatian, penghormatan, dan ketundukan yang lebih besar daripada dengan guru yang mengajar mata pelajaran tidak diuji dan dalam ujian nasional. Keadaan ini selanjutnya akan berdampak terhadap kemampuan guru memotivasi dan menasihati murid serta sebaliknya kepatuhan murid terhadap motivasi dan nasihat yang diberikan guru. 3. Dampak pada nilai dan norma. Evaluasi kurikulum nasional yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian standar kelulusan siswa secara nasional serta sekaligus raihan kuliah tes peserta didik dan sekolah secara nasional, memberikan dampak pada pengobasan, pengikisan, dan destruksi terhadap nilai dan norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Pelaksanaan ujian nasional yang menjadi standar kelulusan
bagi siswa tidak pula lagi telah mengakibatkan berbagai pihak berjuang agar siswa yang berada di bawah kemenangan mereka lulus sebanyak mungkin. Jika dapat lulus 100%, tentunya dengan berbagai daya upaya dilakukan. Dampak positif evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum secara nasional melalui ujian yang diselenggarakan secara nasional, namun tidak hanya menjadi standar kelulusan nasional, telah menghasilkan nilai ujian yang berskala nasional pula. Nilai evaluasi secara nasional bersifat murni, tidak ada penambahan nilai yang bersumber dari sekolah, telah menjadi instrumen untuk masuk sekolah yang lebih tinggi, menggantikan tes yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju. Sistem penerimaan murid baru melalui seleksi peringkat nilai evaluasi secara nasional yang bersifat murni memberikan dampak positif sebab sistem ini memberikan peluang dan kesempatan yang adil kepada seluruh peserta didik untuk memasuki sekolah lanjutan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.